beri kemuliaan bagi Tuhan. Boleh lihat kanan kirinya tetangganya, bilang welcome home guys. Kasih tos boleh dong, minimal 5 orang. Boleh sampai belakang-belakang ya. Kita mau naikkan lagu pujian Bangkit Gereja Tuhan. Kita percaya bahwa gerejanya luar biasa dan dibangkitkan oleh Roh Kudus. Amin. Sama-sama kita katakan bangkit gereja Tuhan. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasa. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan. Kemenangan telah diberikan. Kuasa dosa dipatahkan. Umatnya dipulihkan. Bersoraklah. Bangkit gereja Tuhan. Bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasa. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan, kemenangan telah diberikan. Kuasa dosa dipatahkan. Umatnya dipulihkan. Bersoraklah. Pengurapannya telah dicurahkan. Kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya. Maju berperang. Suaramu saudara. Hey! Umat pemenang. Suaranya. Hey! Rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Haleluya. Bangkit, bangkit gereja Tuhan sekarang. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan, kemenangan telah diberikan. Kuasa dosa dipatahkan. Umatnya dipulihkan. Bersoraklah. Pengurapannya ya, tetanggamu saudara, dicurahkan. Kuasa mujizat. Kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya. Maju berperang. Maju berperang. Suaramu saudara. Hey! Umat pemenang. Hey! Rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Pengurapannya. Pengurapannya telah dicurahkan. Kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan pancinya bagi kemuliaannya. Maju berperang. Suaranya. Hey! Umat pemenang. Hey! Rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Rebut bangsa-bangsa. Rebut bangsa-bangsa. Rebut bangsa-bangsa. Rebut bangsa-bangsa. Rebut Indonesia. Rebut Indonesia. Rebut bangsa-bangsa. Rebut bangsa-bangsa. Rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Amin. Boleh tos kalian kirinya bilang berikan yang terbaik buat Tuhan. Amin. Kita percaya bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber kekuatan kita. Amin. Haleluya. Kaulah satu-satunya. Kaulah satu-satunya. Sumber dari segalanya. Sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang kami pegang Tuhan. Kau kebenaran yang selalu ku pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Kaulah satu-satunya. Sumber dari segalanya Tuhan. Sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang.
yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kita percaya bahwa Allah lah satu-satunya sumber kekuatan kita. Sama-sama kita katakan, Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah alasan Tuhan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Dengan segenap hatimu saudara, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan Tuhan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Kaulah alasan Tuhan, Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. Sama-sama kita katakan, Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh Tuhan, ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Hidupku takkan sama, hidupku takkan sama, hidupku takkan sama, hidupku takkan sama. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Amin. Yang percaya Tuhan yang besar, silakan haleluya. Amin. Sama-sama kita katakan, Tuhanku maha besar. Tuhan. Haleluya, hanya Kau yang layak Tuhan, Kau yang besar, Kau yang penuh dengan kuasa. Haleluya, Tuhanku maha besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Katakan pada tetanggamu bahwa Dia tidak tergoyahkan. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Mari serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Amin. Berikan tepuk tangan yang meriah hanya bagi Tuhan. Hanya Kau yang layak Tuhan untuk kami sembah. Tuhanku maha besar,
Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, amin. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Sorakan haleluya, amin. Kami menyembah Engkau Tuhan. Kami mau masuk Tuhan ke dalam hadirat-Mu Bapa. Oh Jesus. Kami percaya Tuhan, Kau yang melawat Tuhan siap daripada kami Tuhan di tempat ini Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mau naikkan lagu pujian ini Tuhan sebagai rasa pengagungan kami Tuhan kepada Engkau Tuhan. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu, hanya dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersama, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarlah rohmu tinggal dalam hidupku, sungguh indah bersamamu selamanya. Dengan kesungguhan hati naikkan pujian ini. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Jadikan ini doamu saudara. Hanya dekat padamu, ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu
indah bersama, sungguh indah bersamamu selamanya. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. yes Lord. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah
saudara Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan bagi setiap orang yang membutuhkan Bapa. Waktu orang memanggil Engkau Tuhan, waktu mereka berseru kepada Engkau, Engkau mendengar Bapa. Hadirat Engkau yang ada, yang nyata memenuhi hidupan kami semua. Dan kami menerima terobosan kami dalam kehidupan kami. Karena hanya Engkaulah sumber kekuatan kami Bapa. Hanya Engkaulah jalan itu Bapa. Kebenaran itu Tuhan. Dan kehidupan itu Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Kami sembah Engkau, kami puji kebesaran Engkau Bapa. Terpujilah nama Engkau, kekal sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami percaya dan kami telah berdoa. Ambil alih seluruh ibadah ini Bapa. Dan bila nama Engkau saja yang dimuliakan. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya. Silakan untuk saudara. Terima kasih semuanya, puji Tuhan, haleluya. Hari yang indah, hari yang luar biasa, amin. Puji Tuhan, kita berada di ibadah yang ketiga pada hari ini dan kita percaya Tuhan ada banyak rencana bagi kita semua. Dan kita sudah mendekati juga pada akhir pada tahun ini, tahun 2023, kita memasuki tahun yang baru 2024 dengan banyak hal yang sudah disiapkan. Tapi hari ini saya mau bicara sesuatu yang kalau saudara tidak dengar kebaktian yang pertama dan kedua, saudara kehilangan sesuatu karena itu penting saudara. Saudara bisa kembali dengar di YouTube karena itu sesuatu yang bagus, luar biasa. Dan saya percaya itu membangkitkan kita semua lebih lagi, amin. Karena itu penting bahwa kita harus percaya, believing right. Kita harus percaya dengan benar apa yang firman Tuhan katakan. Karena seringkali gampang sekali untuk kita terombang-ambingkan dengan banyak hal pada hari-hari ini saudara. So makanya judul saya pada hari ini adalah Moving Forward or Drifting Away. Moving forward or drifting away, sengaja kalau saudara lihat di kata-katanya itu moving forward, dia adalah full, bold, berdiri teguh. Tapi pas bagian drifting away itu kalau kita lihat lama-lama mulai pudar, mulai hilang. Moving forward or drifting away. Mari kita lihat apa yang firman Tuhan katakan. Mari kita buka terlebih dahulu di Ibrani 2 ayat yang ke-1. Di situ berkata, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Saya ulangi lagi, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Kembali lagi ini dianjurkan kita untuk mendengar saudara. Mendengar dengan teliti dan memperhatikan apa yang telah kita dengar. Supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Karena dunia ini memiliki satu arus. Kalau kita gak benar-benar menjaga diri kita. Memperhatikan seksama saudara apa yang Tuhan sedang sampaikan kepada kita secara pribadi. Sebagai gereja gampang sekali untuk kita ke bawah arus. Saudara pernah lihat ada arus-arus kalau saudara dalam sungai atau apa, ada arus yang kencang. Dan banyak orang yang coba untuk menyelam atau untuk berenang seperti biasa. Dan akhirnya arus itu kadang-kadang kencang. Dan kadang-kadang mungkin di luarnya gak kelihatan kencang saudara. Tetapi undercurrent-nya menarik saudara. Dan itu yang sering kali kita terjadi. Makanya kalau kita lihat kembali lagi ini yang disampaikan di firman ini sangat penting saudara. Kenapa yang terjadi kalau kita lihat backgroundnya ini? Mereka sedang belajar lebih lagi. Dan umatnya sedang bertumbuh. Kalau kita lihat kembali lagi di Ibrani juga. Ibrani 5 ayat yang ke-12. Ibrani 5 ayat yang ke-12 itu berkata sekali lagi. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu. Sudah seharusnya menjadi pengajar. Ini artinya lagi mendorong setiap orang yang sudah belajar firman Tuhan. Seperti kita umat Tuhan, umat Kristiani, umat Tuhan yang percaya kita ke gereja, kita udah bisa menjadi contoh bagi orang lain. Kita udah bisa sebenarnya mengajar orang lain firman Tuhan. Prinsip-prinsip dasar setidaknya firman Tuhan, apa yang firman Tuhan sampaikan. Kita semua adalah pengajar sebenarnya. Tetapi pengarang di sini lagi berkata di sini bahwa sudah seharusnya menjadi pengajar, kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah.
penyataan Allah dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ini mengajarkan kita sebenarnya orang-orang umat Tuhan yang sudah percaya, sudah bertobat, dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah dalam satu proses kehidupan, semestinya mereka udah bisa jadi contoh bagi orang lain, supaya mereka mengajar orang lain kebenaran akan firman Tuhan. Tapi orang-orang inilah yang sebenarnya tidak melakukan bagian itu. Sini berkata akhirnya mereka sendiri perlu diajarkan kembali asas-asas pokok dari penyataan Allah. Fondasinya belum teguh, saudara. Dan akhirnya dikatakan mestinya makan daging tapi minum susu. Berapa lama seorang bisa minum susu? Bayi itu, saudara. Ada saatnya dia bertumbuh, dia harus dikasih makanan yang lebih solid. Dan akhirnya kasih daging, saudara, supaya dia bisa bertumbuh. Gak ada bayi yang seumur hidupannya meminum susu doang. Tidak makan sesuatu yang lain, gak ada, saudara. Kalau ada kasih tahu ke saya, saudara. Karena pasti satu bagian hidupannya dia gak bakal mendapatkan protein dan hal-hal yang lain sebenarnya dari makanan-makanan yang lain. So kembali lagi kalau kita lihat ironinya, saudara, ini bicara bukan hanya untuk orang-orang yang pendeta, pemimpin, tapi untuk umat Tuhan yang percaya dalam Yesus Kristus. Kita, saudara, pada hari ini. Dan kemarin juga disampaikan bahwa hal ini terjadi pada kita semua. Kita mendapatkan sedikit firman Tuhan. Kita sangat luar biasa semangat, saudara. Kita udah percaya semuanya. Dan kita punya beberapa kemenangan-kemenangan. Hidup kita berjalan baik untuk pertama kalinya. Untuk dalam beberapa tahun. Tiba-tiba kita terpeleset dan terjatuh, saudara. Dan semuanya akhirnya jadi berantakan. Dan akhirnya kita seolah-olah mulai dari awal lagi. Dan ini yang terjadi, saudara. Dan apa yang menyebabkan mereka terjatuh sejauh itu? Itu karena mereka membiarkan hal lain menghalangi iman mereka. Mereka membiarkan janji Tuhan berlalu dari kehidupan mereka sehingga mereka tergelincir. Jatuh, hanyut oleh arus yang ada. Bukan karena mereka tidak percaya lagi. Apakah kalau ditanya tempat ini, apakah saudara tidak percaya lagi? Enggak, saudara bakal tetap berkata saya percaya dalam Tuhan. Gak ada yang bakal berkata saya tidak percaya dalam Tuhan. Gak mungkin saudara di sini kalau gitu. So bukan soal kepercayaan itu, saudara. Tapi karena fokus perhatian mereka pada hal-hal yang lain. Mereka mengurangi firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Dan semakin berkurang firman itu membuat level iman mereka berkurang. Maka mereka akan mulai menderita kekalahan di tempat-tempat yang tadinya ada kemenangan. Nangkep, saudara? Ada bagian-bagian yang kita udah terobos. Kita mendapatkan kemenangan. Tapi di tempat yang sama kita akhirnya dapatkan kekalahan. Karena mungkin kita kendor dikit, saudara. Ada hal-hal yang kita harus lakukan. Ada 4 poin yang saya akan masuk lebih dalam lagi mengenai 4 poin ini. Yang pertama adalah dig deeper. Dig deeper into what God has for you. Gali lebih dalam apa yang Tuhan sediakan untukmu. Itu yang pertama yang kita harus lakukan supaya kita nggak kebawa arus. Supaya kita tetap maju terus. Yang pertama, gali lebih dalam atau dig deeper into what God has for you. Nomor 2, di sini kita bisa lihat, give more earnest heed to the promises of God. Atau dalam kata lain, memperhatikan. Kita akan bahas apa yang kita harus perhatikan. Poin yang ketiga adalah juga become strong in the spirit, menjadi kuat dalam roh. Itu yang ketiga. Dan yang keempat adalah concentrate on moving forward. Fokus untuk bergerak maju. Karena tadi kita dengar bahwa low level, kalau kita low level dalam kehidupan kita baca firman-Nya kurang, apa yang terjadi akhirnya tingkat iman kita juga akhirnya mengurang, saudara. Dan akhirnya gampang sekali untuk kita terhanyut. Tapi kalau kita balikan hal itu, kalau kita menambah diri kita untuk membaca firman Tuhan lebih lagi, otomatis itu akan meningkatkan iman kita juga, otomatis kita akan maju terus. Moving forward, kita akan maju ke depan. Jelas sampai sini, saudara? Kita masuk, saudara. Yang pertama, dig deeper. Apa sih sebenarnya dig deeper? Menggali lebih dalam. Kalau kita lihat, saudara, di slide ini, menggali lebih dalam mengacu kepada kemampuan kita untuk melihat ke dalam diri kita, mengintrospeksi diri kita, dan melihat potensi kita
untuk menggunakan semua yang kita miliki, bukan hanya sebagian, ada semua yang kita miliki, talenta, kemampuan-kemampuan yang Tuhan telah berikan kepada kita untuk mencapai tujuan kita. Atau goal yang Tuhan telah tetapkan bagi kita. Dan juga untuk menghayati nilai-nilai kita dan mengatasi setiap rintangan yang kita hadapi, saudara. Itu artinya sebenarnya menggali lebih dalam. Dan kalau kita lihat terus dari sini, gali lebih dalam untuk berdiri lebih kuat. Kalau saudara tahu ilustrasi daripada rumah yang dibangun di atas pasir dan rumah yang dibangun di atas batu karang. Dua-duanya menghadapi ombak, saudara. Dua-duanya menghadapi hujan. Tapi apa yang terjadi? Satu yang terhanyut. Satu yang berdiri teguh. Saudara tahu mana yang berdiri teguh? Yang di atas batu karang. Makanya gali lebih dalam untuk berdiri lebih kuat. Dig deeper to stand stronger. Itu yang kita harus lakukan. Kita harus menggali lebih lagi daripada firman Tuhan. Kita harus gali diri kita. Fondasi kita harus kuat dalam Tuhan, saudara. Kita harus gali lebih lagi dalam Tuhan, saudara. Kita harus menggunakan semua potensi untuk mencapai tujuan yang Tuhan mau kita capai dalam kehidupan kita. Kita harus lakukan semuanya supaya kita bangkit kembali dalam kehidupan kita. Yesus adalah tukang kayu, kita tahu. Dan dia membangun rumah dan segala sesuatunya begitu besar caranya sampai akhirnya ada ombak, ada hujan, tapi tetap berdiri teguh, saudara. Dia seorang pembangun yang berkualitas, baik dalam tugas sekuler untuk membangun sebuah rumah maupun dalam tugas sakral untuk membangun sebuah kehidupan. Dia mengharapkan semua orang yang mengikutinya untuk melakukan hal yang sama dan untuk tidak bersikap dangkal, tapi menggali lebih dalam. Yang dangkal, ada ombak, ada hujan, ada angin. Begitu gampang lenyap, saudara. Marilah kita dig deeper. Mari kita masuk lebih dalam lagi. Kita sejauh ini jadi Kristen, saudara, kita harus maju terus. Kita harus maju ke depan. Kita harus dig deeper, itu yang utama yang kita harus lakukan supaya kita gak gampang terhanyut oleh arus-arus yang sedang datang ini, saudara. Bahkan Allah berkata dalam nubuatannya dalam tahun 2024 akan datang arus-arus yang baru. Virus-virus yang baru dan segala sesuatu hal-hal yang lain. Yang kalau kita nggak dengar, kita nggak memperhatikan, kita nggak menggali lebih dalam, gampang sekali untuk kita terhanyut, saudara. Pertanyaannya, apa yang dimaksudkan dengan kedalaman? Apa yang dimaksud dengan menggali lebih dalam dan meletakkan dasar yang kokoh bagi kehidupan? Ingat, saudara, oleh karena itu mari kita pertimbangkan apa yang dimaksudkan. Mari kita gali lebih dalam supaya kita artinya bersedia untuk melalui proses dalam kehidupan kita untuk menemukan siapa diri kita sebenarnya dalam Tuhan. Dan apa yang sebenarnya ada dalam diri kita. Itu artinya menggali lebih dalam. Firman Tuhan berkata di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Semoga Allah sumber damai sejahtera menguduskan kamu sepenuhnya. Dan semoga seluruh roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara. Tak bercacat pada kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita menggali lebih dalam. Kita lanjut lagi ke poin yang berikutnya, saudara. Take heed. Atau memperhatikan. Apa sih sebenarnya yang kita harus memperhatikan, saudara? Firman Tuhan berkata di 1 Korintus 10 kalau kita baca dari ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-14. Tapi saya mau baca di ayat yang ke-12. Sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Kadang-kadang kita rasa diri kita, kita berdiri luar biasa, kita kuat. Kita harus perhatikan, take heed. Waspada. Perhatikan jiwa kita, perhatikan hidupan kita, perhatikan apa yang kita bicarakan, perhatikan tingkah laku kita dalam kehidupan kita. Itu yang kita harus perhatikan. Supaya jangan kita rasa bahwa kita bisa berdiri teguh dan akhirnya kita sendiri yang hanyut. Kita ngomong ke orang lain, ayo seperti ini semangat, tapi akhirnya kita sendiri gak melakukan apa yang kita sampaikan. Dan akhirnya kita sendiri yang terhanyut. Dan akhirnya kita sendiri yang terjatuh, saudara. 1 Timotius 4 ayat yang ke-16 juga berkata hal seperti itu, saudara. Jagalah dirimu dan jagalah ajaran itu. Bertekunlah di dalamnya karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu sendiri dan juga mereka yang mendengarkan engkau. Awasilah dirimu sendiri.
Take heed to yourself. Awasi dirimu sendiri. Amin. Dan awasilah ajaranmu apa yang sudah sampaikan. Supaya apa? Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian engkau menyelamatkan dirimu. Dan bukan hanya dirimu tapi diri orang lain. Semua orang yang mendengarkan engkau. Take heed, memperhatikan. Mengamati. Ungkapan memperhatikan berarti mengamati. Memperhatikan. Berbagai terjemahan bahasa Inggris menerjemahkan menjadi perhatikan hidup Anda. Perhatikan diri saudara. Awasi dengan cermat. Berhati-hatilah dengan cara hidup saudara. Sudah menjadi sifat manusia untuk dengan mudah melihat dan berusaha memperbaiki kesalahan dan kekurangan orang lain. Tetapi gagal mendeteksi kekurangan atau perilaku kita sendiri. Makanya sering kita berkata, tadi dikhotbahkan juga bahwa jangan kita hanya ngomongkan masalah tentang orang lain. Perhatikan diri kita sendiri. Take heed of yourselves. Yang poin yang ketiga kalau kita lihat, strong in the spirit. Artinya saudara become strong in the spirit. Dalam roh kita harus kuat. Kenapa kita harus kuat dengan roh? Apa yang dimaksud dengan memiliki roh yang kuat? Amsal 18 ayat yang ke-14 saudara. Amsal 18 ayat yang ke-14. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Bahasa Inggris, mungkin kita lihat di bahasa Inggrisnya. The spirit of a man will sustain him in sickness. But who can bear a broken spirit? Roh manusia itu, kalau dia semangat dalam Tuhan, dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu akan menahan dia dalam waktu masalah penderitaan atau waktu masa sakit penyakit. But who can bear a broken spirit? Roh yang kuat adalah yang menopang kita dalam segala jenis masalah yang kita hadapi. Makanya berkata roh yang kuat itu percaya diri, teguh, tidak tergoyahkan, dan siap menghadapi apapun. Ini sebenarnya kalau kita lihat saudara, kembali lagi adalah kunci-kunci. Bagaimana kita bisa lewati. Bagaimana kita bisa bertahan waktu arus itu datang saudara. Maka yang pertama tadi dig deeper, kita gali lebih dalam. Jangan menjadi rumah di atas batu, di atas pasir saudara. Menjadilah rumah di atas batu karang yang kuat, yang kokoh. Dibangun oleh Yesus Kristus, dalam Yesus Kristus. Artinya dasarnya adalah firman Tuhan. Dan yang kedua itu perhatikanlah hidupan kita. Perhatikan dalam segala sesuatu bagian hidupan kita. Perhatikanlah janji-janji Tuhan yang Tuhan telah siapkan bagi saudara dan saya. Dan makanya poin ketiga adalah kita harus kuat dalam roh kita. Jangan begitu gampang kita digoyahkan saudara. Roh yang kuat akan membawa kita melewati apapun. Serangan-serangan yang kita hadapi, masalah apapun, kesulitan apapun, kemunduran dalam apapun. Dan itu akan bisa kita hadapi dan kita bisa lewati saudara semuanya. Ketika kita berpikir tentang semangat yang kuat, roh yang kuat, Daud adalah teladan kita dalam banyak hal. Bahkan di firman Tuhan berkata bahwa sebab demi engkau aku telah berlari menembus pasukan, demi Allahku aku telah melompati tembok. Dia bisa melakukan hal-hal yang mustahil. Kenapa? Ada roh Tuhan yang bersama dengan dia, yang menyanggupkan dia melewati segala sesuatunya. Maka seperti itu saudara, dalam kehidupan kita ada roh Tuhan juga saudara yang memperkuatkan kita untuk menghadapi segala masalah dalam kehidupan kita. Bahwa waktu kita tidak ada arahan dalam kehidupan kita, ada roh Tuhan yang menyemangati kita dalam segala sesuatunya. Bahwa waktu kita masa sakit atau kita rasa sakit dalam jiwa kita, dalam pikiran kita, disitulah kita diajarkan untuk bahasa roh lebih lagi. Kenapa? Karena roh Tuhan akan memperlengkapi kita lebih lagi. Supaya kita bisa melewati segala kondisi yang ada dalam kehidupan kita dan keluar sebagai pemenang. Dan itu yang dilakukan Daud berkali-kali saudara. Daud menghadapi banyak tantangan dan banyak di antara berlangsung selama bertahun-tahun. Tapi dia tidak menyerah pada kekalahan. Ia terus berjuang untuk meraih kemenangan. Bahkan kemarin Dr. Paul juga berkata dalam salah satunya di Daily Encouragement, dia berkata, failure is not failure until you quit. Kegagalan bukanlah kegagalan sampai saudara menyerah, saudara.
Terjadilah sebuah kegagalan waktu kita berkata, saya tidak mampu dan saya berhenti. I quit. Tapi kalau kita tetap ada semangat untuk berlari terus, kegagalan itu bisa berubah menjadi kemenangan. Tapi bagaimana kita mendapatkan kekuatan itu? Dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, bahkan di Efesus berkata, draw your strength. Tarik kekuatan itu daripada Tuhan. Kan roh Tuhan yang ada dalam diri kita akan menyanggupkan kita, memampukan kita menghadapi apapun. Makanya begitu penting yang poin yang ketiga adalah stay strong in the spirit. Lihat tanganmu, katakan stay strong in the spirit. Oleh sebab itu kita harus mengevaluasi kondisi rohani kita pada saat ini. Apakah ada penurunan? Apakah ada sesuatu goncangan dalam hidupan kita? Apakah semangat kita dulu bandingin sekarang udah berkurang? Apakah baca Alkitab kita kurang? Apa kita doa udah berkurang? Atau mari kita udah maju lebih meningkat? Puji Tuhan kalau maju lebih meningkat. Maka kita harus evaluasi kondisi rohani kita, saudara. Yang kedua apalagi kita harus lakukan, perhatikan pola makan. Kan kalau kita mau mengecek kesehatan kita secara fisik, kita harus evaluasi. Yang kedua yang kita harus lakukan adalah menjaga pola makan. Pola makan rohani saya bicara, jangan sembarangan kita makan segala sesuatunya. Kita harus memiliki the spirit of discernment, roh untuk membedakan. Kenapa? Bagaimana kita tahu yang original dan ada yang palsu? Karena kita udah tahu original itu gimana. Yang aslinya itu gimana. Kalau kita belum tahu aslinya gimana, gampang sekali untuk kita dibohongi dengan yang palsu. Firman Tuhan adalah yang asli, saudara. Waktu kita membaca, kita mengerti yang aslinya itu gimana. Saudara, firman-firman yang salah, ngomongan-ngomongan yang salah yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita bisa membedakan. Kenapa? Karena ada roh Tuhan yang diberikan kepada kita untuk menyanggupkan kita untuk membedakan roh itu, saudara. Dan waktu kita mendalamkan diri kita dengan firman Tuhan, waktu orang bicara apapun juga kita bisa tahu membedakan juga karena roh Tuhan hidup dalam diri kita. Lihat tanganmu, katakan roh Tuhan hidup dalam dirimu. Makanya begitu penting, saudara, the spirit of discernment untuk membedakan, untuk mengetahui waktu, untuk mengetahui musim, saudara. Karena kalau kita tidak tahu waktu kapan kita harus bertindak, bagaimana kita akan bertindak di waktu itu. Kalau kita nggak mengerti musim-musim yang ada, oh ini adalah new season, oke puji Tuhan new season. Tapi apa ya artinya new season itu? Apa yang saya harus lakukan dalam new season itu? Dan akhirnya udah lewat new seasonnya, udah jadi old season. Kita nggak bertindak-tindak, saudara. Makanya penting untuk mengetahui waktu dan musim. Supaya kita tahu apa yang kita harus lakukan dalam waktu dan musim itu. Satu hal untuk percaya, katakan ya amin, saya percaya ini adalah musim baru. Urapan yang baru, anggur yang baru. Satu hal lagi untuk mempercayainya dan bertindak sesuai dengan hal itu. Apakah saudara percaya saudara ada dalam musim yang baru? Ada yang percaya, ada yang tidak. Saya mungkin ulangi lagi, oke? Apakah saudara percaya saudara sudah masuk dalam musim yang baru? Apakah saudara percaya bahwa saudara tadi urapi dengan anggur yang baru? Dengan api yang baru, amin. Dengan minyak yang baru, amin. Artinya apa? Kita harus sudah siap mengetahui waktunya itu. Dan bertindak sesuai dengan waktunya itu. Artinya untuk bertindak kita juga harus rela dan taat kepada suara Tuhan. Makanya kita harus take heed. Gali lebih dalam. Memperhatikan, mendengar suara Tuhan. Kita harus tetap kuat dalam roh kita. Makanya begitu penting untuk latihan rohani, saudara. Dan latihan rohani itulah di mana kita melatih roh kita untuk percaya lebih lagi dalam apa yang Tuhan katakan. Lewati doa syafaat, lewati kelompok-kelompok doa kita, melewati segala sesuatunya. Kita melatih roh kita, melatih iman kita untuk percaya Tuhan terlebih lagi. Tapi kalau mesti ada masalah baru kita bisa melatih, saudara.
Makanya puji Tuhan untuk masalah yang kita hadapi. Amin. Lihat kamu katakan, puji Tuhan untuk masalah yang kamu hadapi. Amin. Karena disitulah kita belajar. Kalau semuanya nyaman dan aman, bagaimana kita bisa memakai iman kita. Kita akan sering memakai logika kita. Karena ini kita sanggup, itu kita sanggup. Tapi kalau hal yang sulit, disitulah Tuhan bisa bekerja. Kenapa? Karena kita nggak mengandalkan kekuatan kita. Kita mengandalkan Tuhan. Amin. Yang keempat, yang penting juga saudara, kita harus fokus. Concentrate on moving forward. Berfokus untuk maju ke depan, maju terus. Kita mulai ada perubahan, saudara, kita harus fokus. Karena apa yang terjadi, saudara, distraksi ada di mana-mana, saudara. Kegangguan itu ada di mana-mana. Kalau kita lihat di sini, distraksi dapat menghambat pertumbuhan rohani kita dengan apa? Mengalihkan fokus kita dari firman Tuhan dan membawa kita ke dalam pencobaan. Saya ulangi lagi. Distraksi dapat menghambat pertumbuhan rohani kita dengan mengalihkan fokus kita dari firman Tuhan dan membawa kita ke dalam pencobaan. Itu yang dilakukan oleh distraksi, gangguan. Hilangkan fokus kita. Kalau kita lihat saudara, banyak hamba-hamba Tuhan juga didistraksi saudara dalam Alkitab. Ada Maria, Marta saudara, di mana Marta terdistraksi dengan begitu banyak hal yang dia mau mempersiapkan. Ada Adam dan Hawa tertipu dan akhirnya membiarkan diri mereka teralihkan dari perintah Tuhan. Ada istrinya Lot saudara yang dia terdistraksi dan tidak dapat menahan godaan untuk melihat ke belakang. Dan dia berubah menjadi tiang garam saudara. Ada Raja Salomo saudara. Salomo dan kegemarannya akan harta benda dan hubungannya dengan istri-istrinya yang asing itu mengalihkan perhatiannya. Terdistraksi juga. Samson saudara, dia membiarkan dirinya teralihkan oleh cintanya kepada Delila. Dan akhirnya keinginan pribadi mengalihkan perhatian dia saudara. Yudas membiarkan keserakahan dan ambisi pribadi mengalihkan perhatiannya dan komitmennya kepada Tuhan. Marta seperti saya berkata dia terganggu oleh semua persiapan dan mengeluh kepada Yesus tentang Maria yang tidak membantu. Demas, kalau saudara tahu di Alkitab juga namanya Demas. Dia meninggalkan imannya dan kembali ke dunia karena kecintaannya pada hal-hal duniawi. Itu semua adalah distraksi saudara. Makanya kita harus lakukan apa saudara? Fokus kepada Tuhan. Lihat tanganmu katakan fokus kepada Tuhan. Selanjutnya di poin yang kedua saya berkata di sini. Disiplin diri sangat penting dalam menghindari distraksi. Karena hal ini membantu kita untuk tetap berkomitmen pada prioritas kita. Disiplin diri saudara begitu penting. Supaya kita berkomitmen pada prioritas kita. Apa yang menjadi prioritas dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa menahan godaan-godaan yang ada. Dan mempertahankan pola pikir yang terfokus. Disiplin diri penting. Lihat tanganmu katakan disiplin diri penting. Selanjutnya saudara saya berkata juga di sini bahwa jangan membiarkan kehidupan yang kita miliki mengalihkan perhatian kita dari kehidupan yang Tuhan inginkan. Saya ulangi lagi saudara, jangan membiarkan kehidupan yang kita miliki yang pada saat ini mengalihkan perhatian kita dari kehidupan yang Tuhan inginkan atau telah rencanakan bagi saudara dan saya. Fokus. Dan tanganmu katakan sekali lagi, fokus. Fokus kepada Tuhan. Bukan kepada apa yang saudara mau. Bukan kepada apa yang menjadi keinginanmu. Atau kerinduanmu. Apakah memiliki kerinduan salah? Tidak saudara. Tapi kalau kita tahu fokus kita. Dan fokus kita adalah Tuhan. Segala sesuatunya akan ditambahkan kepada kita. Amin. So yang pertama apa tadi saudara? Dig deeper. Inilah saatnya untuk kita menggali lebih dalam. Ingat saudara, dig deeper to stand stronger. Kita harus menggali lebih dalam untuk berdiri lebih teguh. Kalau enggak, gampang sekali untuk kita ke bawah arus.
Yang kedua, take heed, memperhatikan. Memperhatikan hidupan kita, memperhatikan cara hidupan kita, sikap kita. Memperhatikan segala sesuatunya. Jangan kita pikir kita berdiri akhirnya kita jatuh. Yang ketiga tadi, kuat dalam roh saudara. Tetap semangat dalam Tuhan. Dan yang keempat tadi kita baca, fokus. Untuk maju terus. Ayat terakhir pada hari ini saudara. Kalau kita lihat di Filipi 3:12-14. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Selanjutnya, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan apa? Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Amin. Dan yang terakhir, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Apa yang dilakukan saudara? Dia tidak menganggap bahwa aku telah menangkap, tapi ini yang kulakukan. Apa yang dilakukan? Aku melupakan. Melupakan apa saudara? Melupakan apa? Melupakan apa yang di belakang. Tetapi apa saudara? Aku mengarahkan diri. Kita udah gak melihat belakang, tapi kita mesti mengarahkan diri. Oh ya, aku gak melihat belakang, tapi kita mengarahkan diri ke tempat yang lain. Kita harus mengarahkan diri kepada apa yang ada di depan. Apa yang ada di hadapanmu. Dan makanya terakhir berlari-lari kepada tujuan. Kita udah gak lihat belakang, kita udah lihat ke depan, tapi jangan diam saja di tempat. Kita harus berlari-lari kepada tujuan, panggilan surgawi. Amin. Itu yang kita harus lakukan. Dari Allah Kristus Yesus. Itulah tujuan kita. Dan pada akhirnya saudara, jangan kita terlalu sibuk menikmati kemenangan hari ini, sehingga esok hari berakhir dengan kekalahan. Mari kita lihat pada hal yang telah kita lalui dan mari kita pelajari dari segala sesuatunya. Kita berada di hari ini, tempat ini dengan posisi kita tempat ini karena tindakan kita atau pilihan kita pada masa lalu. Dan kita akan berada di satu tempat atau posisi di masa depan. Itu semua tergantung pilihan kita pada hari ini. Marilah kita pilih yang benar. Supaya Tuhan bisa membawa kita from faith to faith. Dari satu iman ke tingkat iman yang lain. Sehingga kita bisa maju terus. Dan tidak terombang-ambingkan oleh doktrin macam-macam saudara. Kenapa? Kita tahu aslinya firman Tuhan. Supaya kita tidak terhanyut oleh arus. Amin. Let's dig deeper. Mari kita menggali lebih dalam lagi. Supaya fondasi kita kuat. Mari kita memperhatikan hidupan kita. Langkah-langkah kehidupan kita. Mari kita tetap semangat. Tetap dipenuhi oleh Roh Kudus. Kuat dalam roh. Dan mari kita fokus kepada hal yang apa yang di depan. Yes, kita telah buat banyak kesalahan, banyak masalah. Tapi itu gak penting saudara. Putusan kita hari ini itu penting. Mari kita mengambil, kita make the right choice. Mari kita mengambil keputusan yang benar. Dan maju dalam Tuhan. Amin. Lihat tengahmu katakan, buatlah pilihan yang benar. Dan maju dalam Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang hari ini Tuhan. Firman yang sederhana Tuhan. Tapi bila firman ini yang kita dengarkan Tuhan membawa satu peringatan dalam kehidupan kita. Pada posisi kita pada hari ini. Apakah kita telah maju? Atau apakah kami telah di bawah arus? Jika ada umatmu pada saat ini yang sedang terbawa arus Tuhan.
Sama seperti Petrus Tuhan yang tenggelam. Engkau membawa tangan engkau keluar Bapa. Dan menopang Petrus untuk maju kembali. Untuk berdiri teguh kembali. Dan pada hari ini Tuhan kami percaya Tuhan Roh-Mu ada di tempat ini Tuhan. Hadirat engkau nyata Tuhan. Biar kami menggali lebih dalam lagi Tuhan memiliki fondasi yang kuat dalam engkau Tuhan. Biar kami memperhatikan Tuhan hidupan kami semua Bapa. Biar kami tetap kuat dalam engkau Tuhan. Karena kami percaya Roh Kudus engkau yang berkuasa dalam hidupan kami lebih besar daripada segala roh yang dalam dunia ini Tuhan. Dan kami percaya Roh engkau bekerja dalam kehidupan kami untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kami. Dan bila kami fokus bukan pada ke belakang, bila kami fokus ke depan kepada segala sesuatu yang engkau telah siapkan bagi kami semua Tuhan. Sehingga kami bisa pergi maju ke depan bersama dengan engkau. Berlari-lari kepada tujuan itu Bapa. Panggilan surgawi itu Bapa. Bersama dengan engkau. Kuatkan setiap umat-Mu tempat ini pada malam hari ini Bapa. Kuatkan kami semua sehingga kami bisa melewati Bapa. Dan bisa melampaui segala distraksi-distraksi atau gangguan. Atau apapun juga yang dunia ini menawarkan pada kami Tuhan. Kami bisa menahan segala godaan yang ada Bapa. Dan maju terus Tuhan. Mengetahui prioritas dalam kehidupan kami semua. Dan kami memerlukan Engkau. Karena dengan kekuatan kami sendiri kami pasti gagal Bapa. Tapi bersama dengan Engkau kami percaya tidak ada yang mustahil. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Untuk kekuatan baru pada hari ini Bapa. Kami serahkan segala hidupan kami. Problema masalah kami serahkan segala sesuatunya. Kami percaya dan tahu bahwa Engkau punya rencana dan rancangan yang luar biasa. Yang masa depan penuh harapan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami percaya dan kami berdoa. Dan setiap umat Tuhan yang percaya sama-sama kita katakan. Amin. Amin. Puji Tuhan.